Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di pemberitaan terutama di sosial media ada kabar yang menarik. Ini bukan rumor ya, ini informasi betulan. Karena salah satu jurnalis dari Mercato ini, Sasha Tavolieri, mengabarkan kalau bagaimana Ineos masih berusaha untuk bisa mendatangkan Jean-Claude Todibo ke Manchester United. Seperti kita ketahui, ada regulasi yang saat ini memblok, menghadang kemungkinan itu bisa terjadi dari UEFA, ya kan. Bagaimana disebutkan memang karena OGC Nice dimiliki oleh Ineos pemilik juga dari Manchester United, dan mereka berlaga di kompetisi yang sama, Europa League, maka transfernya tidak bisa terjadi. Dan ini dilihat betul oleh Sir Jim Ratcliffe sebagai hal yang tidak adil. Dan yang menarik adalah bagaimana di wawancara dengan Bloomberg, Sir Jim Ratcliffe menyebutkan bahwa ini sebenarnya akan terjadi nih, Jean-Claude Todibo. Dia menyebutkan ada seorang pemain dari OGC Nice yang dinilai memang pantas, layak untuk bermain di Manchester United, tapi dengan aturan ini terblok ya, terhadang untuk bisa pindah. Dan jelas itu adalah Jean-Claude Todibo, menurut gue ya, sangat jelas. Artinya apa? Memang Jean-Claude Todibo ini sudah dianalisa, sudah diperhatikan dan siap untuk dieksekusi dari OGC Nice ke Manchester United. Tapi tiba-tiba ada aturan seperti ini yang menghadang. Nah, sektor lini belakang, bek tengah dari Manchester United, utamanya bek tengah sebelah kanan, ini sangat penting untuk bisa dilengkapi baik secara kuantitas terlebih juga secara kualitas. Bagaimana misalnya dari kuantitas ya, semenjak cabutnya Raphael Varane, Manchester United butuh menambal posisi tersebut. Raphael Varane 2 musim lalu merupakan pemain inti, diduetkan dengan Lisandro Martinez, tapi musim lalu sektor bek tengah dari Manchester United ini menjadi lubang menganga yang besar. Salah satu faktornya adalah kualitas dan juga kuantitas yang menurun. Dan Jean-Claude Todibo sebenarnya musim panas tahun lalu nyaris ke Old Trafford, hanya saja tidak terrealisasi karena memang menunggu perpindahan Harry Maguire ya, pada saat itu batal ke Newcastle. Nah, selain Jean-Claude Todibo, Manchester United ini kan juga dikabarkan bersiap untuk melakukan tawaran kedua untuk Jared Brandwaite. Yang menarik adalah bagaimana Jared Brandwaite ini posisinya di center back sebelah kiri, pemain muda memiliki potensi besar. Dan Jean-Claude Todibo ini lebih ke center back sebelah kanan. Nah, kalau gue melihat apakah ini berarti memang Ineos ya, ataupun Manchester United ini berencana untuk mengambil 2 center back, karena disebutkan oleh Fabrizio Romano di beberapa video sebelumnya memang ada kemungkinan Manchester United ini mengambil bukan 1 tapi 2 center back. Dan kalau gue lihat dari kabar saat ini misalnya ya Manchester United ini mengincar Jean-Claude Todibo dan juga Jared Brandwaite, dimana kalau itu memang yang direncanakan sangat make sense, karena yang satu center back sebelah kanan, yang satu center back sebelah kiri, dua-duanya masih dalam usia yang relatif muda dengan masa depan yang lebih panjang, dan bisa jadi ada potensi yang bisa lebih dikembangkan lagi, sekalipun masing-masing ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Brandwaite tentu saja harga dari Everton yang terlampau tinggi, dan Jean-Claude Todibo dengan aturan dari UEFA tersebut. Nah, yang menarik adalah bagaimana disebutkan oleh Sasha Tavolieri dari Mercato ini, bagaimana Ineos ya ataupun Manchester United ini memakai pengacara asal Swiss, Gianpaolo Montanari. Dan kalau gue lihat bagaimana Gianpaolo Montanari ini bukan pengacara sembarangan ya, dia memang khusus pengacara internasional di bidang olahraga. Dari websitenya disebutkan bagaimana dia memperoleh gelar pengacara ini di Swiss. Dia memiliki banyak sekali pengalaman ya di dunia olahraga, mewakili federasi, klub, atlet sepak bola, pelatih, agen, dan juga sponsor. Dan dia juga sempat ini menjadi bagian dari FIFA di tahun 97. Dan jadi kalau gue lihat ya bagaimana memang rekam jejak dari Gianpaolo ini sangat olahraga dan juga sangat sepak bola sekali, sehingga ya mungkin mudah-mudahan ya ini bisa tembus, karena nampaknya Ineos atau pihak dari Manchester United ini sangat serius ingin mengambil Jean-Claude Todibo. Dan dari situ gue pikir sangat masuk akal bagaimana
alasannya ya, nomor satu tentu saja mereka sudah menganalisa, mereka sudah mengikuti Jean-Claire Todibo dalam jangka waktu yang cukup panjang. Musim panas tahun lalu sudah hampir dieksekusi. Nomor dua, memang ada posisi yang sesuai dengan Jean-Claire Todibo, artinya center back sebelah kanan ya. Jadi sangat make sense sekali. Nomor tiga, menurut gua situasi harga misalnya ini masih dalam jangkauan Manchester United sehingga mereka ingin untuk mendatangkan Jean-Claire Todibo. Dan nomor 4, kalau gue lihat bagaimana opsi-opsi saat ini yang tersedia di market untuk posisi center back sebelah kanan. Menurut gue, secara dengan amatiran subjektif gue, tidak ada yang sepasti atau semeyakinkan ya Jean-Claire Todibo. Menurut gue secara dengan amatiran, nama-nama lain yang beredar, Leny Yoro misalnya ingin ke Real Madrid, Matthijs de Ligt berpengalaman tapi ada situasi dengan fisik ya, cedera dalam hal ini. Jarrad Brandwaite ya kita tahu posisinya lebih di sebelah kiri, center back sebelah kiri sebenarnya. Lalu Ignacio juga harganya tinggi ya kan, banyak sekali opsi-opsi yang justru lebih sulit keadaannya dibanding dengan Jean-Claire Todibo, sehingga ya gue pikir tepat langkah dari Ineos, artinya tidak menyerah dengan keadaan dulu, mereka tetap ingin berusaha. Hanya saja apa yang mereka lakukan ini akan memakan waktu. Periode transfer musim panas ini akan terus bergulir, akan terus berputar. Manchester United harus melengkapi skuadnya secepat mungkin menurut gue. Artinya secepat mungkin bukan berarti harus besok 2 hari lagi, tidak. Artinya tepat secara waktu. Yang dimaksud dengan cepat adalah ya jangan sampai terlalu berlarut-larut. Misalnya sampai akhir dari pre-season, apalagi sampai ketika musim ini sudah bergulir. Gue harapkan sih tidak demikian. Sektor lini belakang sekali lagi ini menjadi lini yang terlihat jelas penurunannya ya jika dibandingkan dengan 2 musim yang lalu, dan ini merupakan lini yang sangat penting. Kalau mengambil filosofi dari Sir Alex Ferguson untuk memenangkan pertandingan itu dengan lini depan, tapi memenangkan liga atau kompetisi itu dengan lini belakang. Dan Manchester United musim lalu jelas sangat menderita dengan rapuhnya, kroposnya lini belakang. Ya kita tahu memang sebagian besar masalah tersebut karena ketersediaan ya sih, artinya cedera pemain yang memang sangat banyak sekali. Tapi gue juga melihat kualitas ada penurunan. Misalnya Rafael Varane jika dibandingkan dengan 2 musim yang lalu, selain ketersediaan juga bagaimana konsistensi permainan, ini menjadi tanda tanya. Lalu gue juga berharap bagaimana Harry Maguire bisa seperti musim lalu, tidak seperti 2 musim yang lalu. Tapi itu juga belum ada jaminan Harry Maguire bisa seperti musim lalu misalnya, walaupun sekali lagi gue harapkan demikian. Dan Harry Maguire pun juga situasinya masih belum pasti apakah dia akan tetap di Manchester United ya kan, ataukah mungkin akan ada tawaran yang datang. Dan ya Victor Lindelof juga dengan ketersediaan yang juga tidak banyak musim lalu, gue menilai sudah ada mulai penurunan ya permainan dari back senior asal Swedia ini, sehingga Jean-Claire Todibo maupun Jarrad Brandwaite ini sangat krusial dan sangat make sense. Walaupun sekali lagi tantangan dan hadangannya sangat besar. Kita lihat bagaimana kinerja Ineos di bursa musim transfer panas ini. Akankah akhirnya Jean-Claire Todibo bisa mendarat di Old Trafford? Bagaimana menurut Sobat Football United? Langkah yang diambil oleh Ineos ini tepat tidak tepat? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.